Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang anak-anak kita. Karena semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih dan salihah, menjadi penerus sujud dirinya, menjadi investasi pahala buat orang tuanya ketika sudah tidak ada, dan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya ketika di akhirat. Dan tentu orang tua juga menginginkan putra-putrinya menjadi para pemimpin penerus peradaban masa depan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat sederhana, dalam rangka mengenal anak kita. Siapa anak kita sebenarnya? Ada pernyataan dari Khalil Gibran, anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Maha Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Pernyataan ini indah, dan saya menganggap ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, yaitu agama Islam. Yang pertama adalah anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup. Artinya anak kita memang bukan milik kita. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah memiliki sifat Al-Malik, yang memiliki, yang menguasai segala sesuatu. Anak hakikatnya adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya dia titipan. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam amanah, memberikan berbagai macam aturan-aturan ketika Allah menitipkan sesuatu kepada kita. Salah satu yang paling dominan amanahnya adalah agar orang tua mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Tentu Allah SWT ketika mengamanahkan anak juga tidak kemudian dibiarkan saja manusia berpikir sendiri, tetapi Allah sudah memberikan panduan. Apa itu? Panduan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW bagaimana mendidik anak itu dengan baik. Dan banyak kisah-kisah bagaimana kesuksesan para ulama dahulu, para nabi dan rasul dalam mendidik putra-putrinya. Maka anak-anak kita hakikatnya bukan milik kita, tetapi dia adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa memiliki anak, maka yang ada dalam diri kita adalah merasa anak itu adalah segala-galanya, merasa apa yang harus kita berikan itu berdasarkan keinginan anak itu. Berbeda dengan ketika kita menganggap bahwa anak itu milik Allah, maka kita akan mendidik anak sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernyataan Khalil Gibran yang pertama. Anak itu adalah yang rindu akan dirinya sendiri. Artinya anak itu hakikatnya memiliki fitrah. Dia rindu dengan dirinya sendiri, artinya dia memiliki keinginan, kerinduan, harapan untuk menjadi dirinya sendiri. Apa yang disebut dengan dirinya sendiri adalah fitrah. Allah SWT hadirkan manusia itu berdasarkan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Fitrah itu artinya kebaikan. Maka anak sebenarnya rindu dengan kebaikan.
Maka jangan sampai ya kebaikan-kebaikan anak tertutupi oleh keburukan-keburukan orang tuanya. Maka sampai Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu ayuhawidani ayunasirani ayumajisani. Tergantung orang tuanya, apakah dia mau menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan Islam, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa? Karena anak lahir dalam kondisi Islam, tapi orang tua bisa memajusikan anaknya, orang tua bisa mengyahudikan anaknya, orang tua bisa menasranikan anaknya. Walaupun anaknya tidak masuk ke dalam agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi, tapi perilaku Yahudi, Nasrani, Majusi bisa hadir dalam diri anak. Maka jangan sampai ya orang tua itu adalah penyebab tertutupnya fitrah sehingga anaknya terjerumus ke dalam neraka. Kemudian pernyataan dari Khalil Gibran adalah mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau. Artinya orang tua itu hanya tempat lewat anak saja. Orang tua itu hanya tempat lewat saja, hanya tempat mampir saja. Maka jangan pernah engkau merasa memiliki, karena anak kita memiliki perjalanan panjang ya, dari alam ajali sampai kemudian alam rahim, alam dunia. Nah, kita di dunia inilah anak kita mampir kepada kita, yang nanti anak kita akan berjalan lagi kemana? Alam barzah, kemudian alam akhirat. Nah, ketika dia mampir ke dalam diri kita, mampir dalam kehidupan kita, anak kita ini harus kita sambut dengan bahagia, sambut dengan baik, kita berikan suguhan-suguhan terbaik buat anak kita. Jangan sampai anak kita yang sebagai tamu kemudian kita biarkan dia ya mengacak-acak rumah kita, mengacak-acak kehidupan kita ya. Akhirnya anak kita menjadi durhaka. Ya, maka sambut anak kita dengan bahagia, dengan baik, sehingga anak kita akan kerasan betah dalam kehidupannya. Mereka ada padamu tetapi bukanlah milikmu. Ini pernyataan terakhir dari Khalil Gibran. Anak-anak kita itu ya ada pada diri kita tapi bukan milik kita. Ya, dia ada dalam diri kita tetapi bukan milik kita, tapi dia milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenyataannya kita jarang memperhatikan sosok anak-anak kita untuk direnungi keberadaannya. Siapa mereka sebenarnya, atau merenungi lebih jauh lagi untuk apa mereka ada. Mungkin diperlukan ribuan buku untuk mempelajari siapa sosok mereka. Yang pasti seorang anak terdiri dari dua dimensi, ya, jasmani dan rohani. Nah, ini saudara-saudariku, Bapak Ibu yang hebat yang dirahmati Allah SWT. Ya, kadang kita jarang memperhatikan sosok anak kita, siapa dia, apa potensinya, ya. Itu. Maka anak kita itu terdiri dari dua dimensi, jasmani dan rohani. Ya. Maka kebutuhan jasmaninya apa? Harus kita pahami. Kebutuhan rohaninya apa? Nah, orang tua sekarang kadang lebih sibuk memperhatikan kebutuhan jasmani, makannya apa, ya, pakaiannya apa, ya, terus tempat tinggalnya seperti apa. Tapi kadang orang tua lupa kebutuhan rohani anaknya. Bagaimana akhlaknya, ibadahnya, mengenal Tuhannya, ya, kemudian mengenal kitab sucinya. Bagaimana setelah ada di dunia, kemudian di akhirat bagaimana. Nah, ini kadang orang tua itu lupa akan hal itu, ya. Ini maka yang hendaknya kita lakukan, ya, sebagai orang tua adalah harus senang membaca anak-anaknya. Anak-anak kita adalah ayat Allah SWT yang harus selalu kita baca setiap hari, dari kata-katanya, perilakunya, ya. Bahkan diamnya pun harus menjadi ayat Allah yang harus selalu kita baca, harus selalu kita jawab, sehingga kita bisa, ya, memahami anak-anak kita dan bisa mengarahkan dan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, fitrah yang sudah diberikan Allah. Maka itu tugas orang tua untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga mereka nanti menjadi anak-anak yang hebat. Ya, maka Islam itu sebagai agama, ya, sebagai agama yang sangat luar biasa, itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai dengan fitrah manusia.
Ya, ketika anak kita didik dengan cara Islam ya dengan benar, maka insya Allah anak kita akan sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan jalur ilahi, ya, sesuai dengan kebenaran, dan anak kita pasti sukses. Ya. Anak kita pasti sukses. Itu kalau kita ajarkan anak kita dengan cara Islam. Nah, cara Islam itu ada dalam Al-Quran. Nah, maka nanti kita akan pelan-pelan coba kita bahas bagaimana mendidik anak ya sesuai dengan cara-cara yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Maka insya Allah ya, anak-anak kita akan menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk seri Quranic Parenting pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.